kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebelumnya jadwal siang hari ini sebagaimana antum semua mengetahuinya adalah jadwal guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullahu ta'ala. Tapi sebagaimana tadi sudah disampaikan, sebagaimana kajian sebelum zuhur, beliau meminta izin untuk tidak mengisi di jadwal ba'da zuhur ini karena ada keperluan. Dan sebenarnya sampai tadi jam 14 ya, jam 2 atau kurang jam 2, panitia menghubungi kita untuk bisa menggantikan beliau. Ini bahasa Medannya saya ditodong ya, bahasa Medannya ditodong. Yang sebenarnya saya sampaikan bahwa menggantikan Ustaz Firanda adalah hal yang berat bagi kita sebagai murid beliau, dan kita teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, seingat ana mungkin tahun 2019 atau mungkin sebelum itu, beliau juga ada jadwal untuk mengisi di satu tempat berketepatan kala itu di luar kota. Kita mendampingi perjalanan, kita berangkat bersama dengan beliau. Qadarullah waktu itu beliau sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka sebagian teman-teman menawarkan untuk agar saya menggantikan beliau. Kala itu saya tolak, karena menggantikan jadwal seperti beliau ini beban berat bagi kita ya. Maka saya sampaikan dahulu saya tidak mau, sekarang saya juga tidak mau. Tapi panitia terus ya memohon, meminta, sampai saya katakan untuk saat ini saya tidak bisa membantu. Qadarullah tadi kita berjalan mau kembali ke kamar hotel, ada beberapa jamaah di jalan, mereka katanya menunggu kajian. Ada beberapa jamaah menyampaikan kok nggak ada kajian. Kalau memang tak ada,
ya diumumkan saja gitu. Sehingga sambil jalan akhirnya ya qadarullah saya merubah pikiran. Ya mungkin kata pepatah, kalau tidak ada rotan, apa kepanjangannya selanjutnya? Kalau tidak ada rotan, akar kayu pun jadi. Ya, maka bismillah kita mencoba mungkin untuk mengisi waktu senggang. Semoga langkah antum semua datang ke acara kita ini bernilaikan pahala di sisi Allah. Salah satunya adalah datang kemari adalah untuk hadir di majelis ilmu, hadir di kajian ilmu. Karena sungguh demi Allah, seorang yang berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke satu tempat dengan niat tujuan untuk menuntut ilmu, yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, maka ia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali nanti. Ia berada di jalan Allah fisabilillah. Artinya keberangkatannya dari tempat tinggalnya itu sudah bernilai pahala seperti seorang mujahid di jalan Allah, dan pahala itu terus mengalir, terus dicatat di dalam catatan amalnya sampai ia nanti kembali ke tempat tinggalnya lagi. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, benar sebenarnya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau menjelaskan kedudukan menuntut ilmu ini. Beliau rahimahullah berkata bahwa menuntut ilmu tidak ada amal sunnah yang menyamainya. Tidak ada amal sunnah yang menyamainya. Apakah dia salat malam, ataukah dia membaca Al-Quran, puasa sunnah, tetap menuntut ilmu ini adalah ibadah yang jauh lebih besar pahalanya dari itu semua, jika seandainya seorang meluruskan niatnya karena Allah. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berbahagialah seorang muslim, seorang muslimah yang bisa menyisihkan sedikit waktunya untuk menuntut ilmu. Ia bisa menyisihkan sebagian waktunya untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya kita menuntut ilmu ini dengan niat ibadah sama seperti kita salat niatnya ibadah, sama kita berpuasa niatnya ibadah. Maka menuntut ilmu ini kita juga berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membuka majelis kita sebagaimana tadi disampaikan. Mungkin kita berdiskusi atau mungkin kita berikan kesempatan kepada antum untuk bertanya dalam majelis kita ini. Ya mungkin kalau ada kertas silahkan ditulis, ya, baik di akhwat maupun di ikhwan. Mungkin kalau di ikhwan mau langsung juga bertanya, kita juga persilahkan. Dan kalau seandainya tidak ada pertanyaan, ya kita tutup majelis kita. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita. Namun sebelum kita beri kesempatan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi antum bertanya kepada kita, ada sebuah hadis yang agung yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis yang mulia Muadz bin Jabal. Dari hadis yang mulia Muadz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Muadz bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini tentunya tidak asing bagi kita para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang di usia mudanya sudah mencapai kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Ya, di masa mudanya beliau sudah mencapai kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Karena beliau wafat di umur yang cukup muda, ya. Kurang lebih wafat di umur 30 sekian tahun, ya. Ada sebagian mengatakan 34, ada yang mengatakan 38. Ya, umur beliau tatkala meninggal.
di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 17 Hijriah atau 18 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita bisa bayangkan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal yang wafat di umur yang sangat muda, ada yang mengatakan 34, ada yang mengatakan 38 tadi. Tentunya tatkala beliau masuk Islam di zaman Nabi SAW sangat muda sekali, ya. Sebagai riwayat mengatakan umur 17 tahun masuk Islam, kemudian belajar menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW di kota Madinah, sehingga Nabi SAW bersabda tentangnya, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Bahkan beliau adalah pimpinannya ulama umat Islam. Ini Mu'adz bin Jabal. Hadis yang kita sampaikan sebagai muqaddimah ini, kenapa kita jelaskan tentang Mu'adz bin Jabal, seorang ulama? Karena pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu, itu jauh berbeda dengan pertanyaan orang yang tidak berilmu. Ya, kita orang yang tidak berilmu kadang bertanya kepada seorang ulama, itu sebuah pertanyaan yang kadangkala mungkin bahasa kita kualitasnya kurang. Karena biasanya pertanyaan itu diajukan sesuai dengan sejauh mana ilmu yang kita miliki, wawasan yang kita miliki. Ya, sehingga apabila seorang ulama bertanya, ini berarti pertanyaan memang sangat-sangat berkualitas. Dan orang memahami pertanyaan itu berkualitas atau tidak berkualitas juga harus ulama juga gitu. Ya, kadangkala kita mendengar orang bertanya, pertanyaan kok cuman seperti itu, padahal pertanyaan itu sangat berkualitas, sangat bermutu. Tapi masalahnya karena kita tidak paham, kita anggap itu pertanyaan biasa gitu. Jadi ini perlu kita sampaikan agar kita mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini dari hadis Mu'adz bin Jabal, dan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz kepada Rasulullah dari seorang tokoh ulama besar, bahkan pimpinan ulama umat Islam. Jadi pertanyaan ini sangat berkualitas. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pertanyaan ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk tahun 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Dalam perjalanan perang Tabuk bertepatan Mu'adz bin Jabal kala itu berjalan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sangat berdekatan, dan di waktu yang seperti itulah digunakan oleh Mu'adz bin Jabal untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Fa asbahtu yawman qariban min. Dalam perjalanan itu bertepatan aku bisa berjalan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasir, kala itu kami sambil berjalan. Maka aku ajukan sebuah pertanyaan, faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu amal yang dengannya aku bisa masuk ke dalam surga, yang dengan amal tersebut aku bisa dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ini pertanyaannya. Amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, dan amal yang bisa menjauhkan aku dari api neraka. Amal yang bisa dengannya seorang masuk surga, amal yang dengannya seorang selamat dari api neraka. Ini mungkin saya sebutkan tadi bahwa pertanyaan seperti ini kita yang mungkin wawasan dan ilmunya sedikit akan menganggap itu pertanyaan biasa. Ya, amal yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, amal yang menjadikan seorang bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal laqad sa'altani an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Coba lihat komentar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengomentari pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Pertanyaan yang muncul dari seorang ulama muda
tokoh pimpinan para ulama umat Islam yang paling paham tentang halal dan haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Laqad sa'altani an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala ma yassarahu Allah taala alaihi. Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Perkara besar. Ini bukan perkara remeh, ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Ya. Kalau sebahagian menjelaskannya, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang berat. Ya, bisa diartikan besar, bisa diartikan berat. Besar karena memang tidak ada tujuan utama seorang hamba, cita-cita tertinggi seorang hamba kecuali bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini tujuan. Karena ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya bisa berbuat amal seperti ini dan kami tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan dan Mu'adz bin Jabal. Dalam doa, dalam zikir, kami tidak mampu mengucapkan seperti yang kau ucapkan dan Mu'adz bin Jabal ucapkan." Ya. Kami hanya bisa mengatakan, "Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari api neraka." Kami tidak bisa berzikir, mengucapkan kata-kata yang luas, yang panjang sebagaimana yang kau ucapkan dan Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kami juga, yakni saya dan Mu'adz bin Jabal, sekalipun zikirnya panjang, ibadahnya panjang, berbeda dengan yang lainnya, akan tapi sebenarnya kami melakukan itu semua tujuannya adalah sama seperti yang kalian minta, selamat dari api neraka dan diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi dia perkara besar karena dia merupakan cita-cita tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan diizinkan masuk ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang beruntung. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini makna pertama azim. Dia perkara yang besar karena memang dia adalah cita-cita tertinggi seorang hamba. Kemudian bisa diartikan berat. Dan ini sesuai dengan isyarat kalimat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Apa kata Rasulullah? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Dia berat, tapi perkara yang berat ini akan mudah bagi orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a." Ini yang pertama. Amal yang dengannya engkau bisa masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tuqimus salat. Menegakkan salat. Yang ketiga, tu'tiyaz zakah. Menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, wa tasumu Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjul bait. Engkau melaksanakan haji ke Baitullah. 5 perkara. Taib. Kalau seandainya kita lihat secara zahir 5 perkara ini disebut rukun apa? Islam. Tapi coba perhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Poin pertama rukun Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hakikat daripada syahadat itu. Karena yang bertanya adalah ulama. Ya, Nabi mengatakan beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan, dan itulah hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tidak mengatakan ucapkan syahadat, tidak, tapi Nabi SAW masuk ke inti daripada syahadat tersebut. Nabi mengatakan sembahlah Allah dan jangan lakukan kesyirikan.
Karena memang makna la ilaha illallah yang tepat, yang sempurna adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di beberapa pertemuan di acara ini telah dibahas tentang tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, bahkan kita kemarin sempat membawa judul pembahasan berkaitan dengan pembatal-pembatal tauhid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang pertama, beribadah kepada Allah dan jangan lakukan apa? Kesyirikan. Beribadah kepada Allah dan jangan lakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, maklum, menunaikan menegakkan salat. Menegakkan salat. Jadi masukkan dengan salat di sini adalah salat lima waktu, salat wajib, salat 5 waktu, menegakkan salat. Tentunya dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dan menyempurnakan dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan di dalam salat, menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan salat kita, bahkan menjauhi semua perkara yang dibenci untuk dikerjakan di dalam salat. Ada perkara-perkara makruh yang tidak boleh atau yang dianjurkan untuk ditinggalkan di dalam salat. Ini semua kita jaga, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Ya, kalau salat merupakan kewajiban yang hampir bisa dikatakan kewajiban yang mesti dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, dalam hidup perjalanan kita di dunia ini, kita tetap harus mengerjakan salat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salat sambil berdiri, karena memang salah satu di antara rukun salat wajib adalah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka Nabi katakan salat sambil duduk kalau memang tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu, fa 'ala jambin, salatlah sambil berbaring miring, ya, sembari menghadap kiblat. Bahkan dalam isyarat riwayat yang lain, kalau seandainya engkau tidak mampu juga, maka pakai isyarat. Yang penting kerjakan apa? Salat. Dalam kondisi apapun, salat tidak boleh ditinggalkan. Ini salat. Adapun zakat, ini bagi yang memiliki harta yang sudah mencapai apa? Nisab. Ya, dan tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Ada harta-harta khusus, jenis-jenis khusus dari harta yang terkena kewajiban zakat, dan kalau sudah mencapai nisab dan sudah terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, maka wajib dikeluarkan sesuai dengan aturan syariat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan bagi yang memiliki kemampuan, bagi yang tidak ada udzur. Allah SWT berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu menyaksikan hilal Ramadan sedangkan engkau dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada udzur, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima juga bagi yang orang memiliki kemampuan, yakni melaksanakan ibadah haji. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini adalah kewajiban yang siapa di antara hamba yang ingin masuk ke dalam surga, maka laksanakanlah. Siapa di antara hamba yang ingin selamat dari api neraka, maka laksanakanlah. Ini kewajiban. Karenanya para ulama kita selalu mengatakan bahwa yang pertama yang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, baru kemudian kita sempurnakan dengan mengerjakan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Salat wajib dijaga, disempurnakan dengan salat sunnah. Zakat yang dihukumi wajib dalam Islam yang mesti kita tunaikan, karena zakat itu masuk dalam pembahasan sedekah wajib, sedekah yang mustahab. Maka sedekah yang wajib yaitu zakat itu ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang hukumnya sunnah. Begitu juga dengan puasa yang wajib kita tunaikan dengan baik, baru kemudian kita sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Ya, ini semua aturan hendaknya diperhatikan. Jangan sampai kita menjaga dan memperhatikan amal yang hukumnya sunnah dan melalaikan amal yang hukumnya wajib. Jadi kalau kita menjaga 5 ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah
kita akan masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari api neraka. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya telah datang ke kampung kami utusan yang mengatakan engkau yang telah mengutusnya. Apakah benar itu orang yang engkau utus ke kampung kami? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, saya mengutusnya, benar saya mengutusnya. Kemudian lelaki ini mengatakan, ya Muhammad, sungguhnya utusanmu mengatakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Apakah memang benar engkau adalah utusan Allah? Maka Nabi mengatakan, ya, saya adalah utusan Allah. Kemudian dia bertanya lagi, utusanmu mengatakan kami diwajibkan mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Apakah benar memang seperti itu yang Allah perintahkan engkau dengannya? Maka Nabi mengatakan ya. Dan Arab Badui ini menyebutkan rukun Islam. Kemudian setelahnya dia balik pulang ke kampungnya sembari mengatakan, setelah menyebutkan salat, setelah menyebutkan puasa, zakat dan seterusnya yang diwajibkan ini, kemudian dia pulang ke kampungnya sembari berkata, aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurangi itu semua. Artinya beliau akan menjaganya dan tidak melakukan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aflah in sadaq. Dia akan beruntung masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka jika dia jujur dalam ikrarnya. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang harus ditanamkan di jiwa kita, di jiwa generasi kita, bahwa perkara yang wajib ini yang pertama harus kita jaga. Tentunya kita semua insya Allah punya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka jaga salat 5 waktu, kemudian tunaikan zakat kalau kita punya kemampuan, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang terakhir, yang kelima, kita jika memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban haji Islam, melaksanakan haji ke Baitullah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan dari kesempatan atau kajian yang kita sampaikan. Setelahnya kita persilahkan kepada antum untuk bertanya jika seandainya ada pertanyaan. Namun sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau tidak ada pertanyaan maka kajian berarti kita tutup. Dipersilahkan. Baik, ada yang mau bertanya langsung? Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai fidyah Ustaz. Mengenai Fidyah. 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 Ya, fidyah. Tafadhal. Apakah fidyah itu harus kepada fakir miskin yang muslim membayar fidyah atau boleh ke non muslim Ustaz? Untuk mengetahui agamanya fakir miskin ini agak sulit soalnya. Juga di daerah itu tidak diketahui ini mayoritas muslim atau enggak gitu. Ya gitu Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Taib, terkait dengan fidyah. Ini fidyah tidak berpuasa. Fidyah tidak berpuasa. Taib. Secara umum para ulama kita menjelaskan bahwa fidyah hukum asalnya kalau kita hidup di negara seperti kita ini, yakni negara Islam, maka yang diharuskan bagi kita tatkala hendak membayar fidyah adalah memberikannya kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita hidup di negara Islam, di daerah Islam yang di sana banyak kaum muslimin atau ada kaum muslimin, apalagi miskin dari mereka, maka yang harus dilakukan dalam hal ini adalah membayarkan fidyah tersebut kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Karena ini pembahasan tentunya tidak sama dengan zakat ya. Kalau zakat itu memang harus diberikan pada kaum
muslimin. Karena lafaznya Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, diambil harta dari orang kaya di kalangan mereka, yakni kaum muslimin, dan dibayarkan kepada orang miskin dari kalangan mereka, yakni kaum muslimin. Tapi ini pertanyaan terkait dengan apa? Fidyah. Makanya antum harus pahami, ini jawaban hanya berkaitan dengan fidyah. Maka jika seandainya, saya ulang, jika seandainya kita hidup di negara Islam, hidup di daerah yang ada kaum muslimin, yang fakir miskin di kalangan mereka, maka bayarkan itu kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Namun para ulama mengatakan, bagaimana jika seandainya kita hidup di negara yang kafir? Artinya mungkin untuk mencari umat Islam, jangankan yang miskin, cari umat Islam saja susah. Ini bagaimana? Maka sebagian para ulama mengatakan, bayarkan saja, berikan saja kepada siapa yang miskin di kalangan mereka. Ini tidak masalah. Tapi kalau masih bisa diusahakan pada fakir miskin dari kalangan kaum muslim, maka ini wajib diusahakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan berikutnya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Ya. Surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Yang diterjemahkan, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini beliau tulis, wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar lelah menuju Allah sampai kalian bertemu dengannya. Ya, kalau kita lihat dalam terjemah, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kadih? Yang beliau tulis di sini lelah. Apa yang dimaksud dengan kadih yang disebut di sini lelah? Ya, wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar lelah menuju Allah sampai kalian bertemu dengannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sudah kita bacakan terjemah yang ada dengan tulisan penanya. Di sana ada perbedaan. Kadih diterjemahkan dengan lelah, yang beliau tulis dengan diterjemahkan di sini dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Yang dimaksud kadih di sini adalah usaha, bersungguh-sungguh. Ya, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan beberapa riwayat. Yang terakhir yang dinukilkan Imam Ibnu Katsir adalah perkataan Imam Qatadah, inna kadhaka ya bna adam la dhaif, faman istata'a yakuna kadhahu fi ta'atillah falyaf'al wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya usahamu wahai anak Adam itu sangat lemah dalam berusaha, dalam beramal gitu. Jadi memang dalam kehidupan tidak ada seorang manusia pun kecuali pasti akan berusaha. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan dunia kecuali akan bekerja, akan berbuat. Ya, ini fitrah. Manusia dalam kehidupan dunia akan berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia harapkan dan akan berusaha untuk menjauh dari perkara yang dia takutkan. Ini fitrah manusia. Karenanya Imam Qatadah mengatakan,
sekuat apapun usaha yang engkau usahakan, tetap sebenarnya itu lemah, karena memang kita makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki sifat lemah dari semua sisi. Dari semua sisi, dan kita akui itu. Kita akui. Bahkan jangankan berpikir tentang sebuah ibadah yang kita usahakan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah dan selamat dari api neraka Allah, yang kita lihat standarnya dalam mungkin Al-Quran dan hadis beserta dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin kalau kita bandingkan usaha kita untuk mendapatkan surga, selamat dari api neraka dengan dalil Al-Quran yang kita baca dengan praktek Rasulullah, kita seperberapanya gitu. Bahkan mungkin tidak layak untuk dibandingkan. Jangankan dengan Nabi, mungkin dengan sebahagian antar kita saja, kadangkala kita merasa kecil dengan ibadah teman kita. Artinya, sesungguh apapun seorang melakukan sebuah ibadah, tetap sifat usahamu itu adalah dhaif, lemah. Karenanya beliau mengatakan, faman istata'a ayyakuna kadhau fi ta'atillah falyaf'al wa la quwwata illa billah. Karenanya seorang yang mampu kesungguhannya itu dia curahkan untuk ketaatan kepada Allah, lakukan secara maksimal dan tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah. Ini perkataan Al-Imam Qatadah. Ibnu Abbas mengatakan, ta'mal amalan talqallahu bihi khairan kana aw syarran. Kamu dalam kehidupan pasti akan berbuat, karena kan enggak ada manusia kecuali pasti akan bergerak dalam kehidupan dunia. Enggak ada manusia itu diam saja. Tidak ada manusia diam saja, pasti dia akan berbuat. Apakah berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Kau berbuat bersungguh-sungguh melakukan sebuah perbuatan sesuai dengan fitrahmu sebagai manusia, hakikatnya engkau sedang berjalan menuju Allah, dan engkau akan bertemu dengan Allah dengan usaha yang kau lakukan, baik usahamu adalah usaha baik maupun usaha buruk, ketaatan dia ataukah dosa. Ini mana ayat? Ya, ini mana ayat. Ya, semoga yang bertanya bisa paham, karena yang saya pahami, beliau agak susah memahami kata lelah. Kata lelah di sini. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah lelah hidup di dunia, siapapun kita tatkala beribadah itu pasti akan merasakan apa? Lelah. Tapi kita sadar bahwa dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini bukan tempat istirahat. Istirahat seorang hamba itu di mana? Di surga Allah insyaallah. Istirahat seorang hamba itu ada di dalam surga. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Boleh. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari akhwat, akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mempunyai seorang teman, sebut saja si Fulanah. Dia suka sekali membuat candaan tentang saya ke teman-teman saya yang lain. Di depan mereka, saya pura-pura ikut tertawa. Namun, jauh di hati saya selalu mengutuknya dan berdoa agar dia mendapat bencana. Bagaimana ini Ustadz? Kebiasaan ini semakin kesini semakin mengganggu saya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini dan memperlakukannya atau menghadapinya dengan sabar? Saya masih SMA Ustadz, dan si Fulanah ini teman dekat sebangku saya. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini diantara fenomena yang akhir-akhir ini merebak. Apa istilahnya? Membuli. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini satu hal yang hendaknya kita camkan dan kita ingatkan kepada semua generasi kita, bahwa membuli, menyakiti hati seorang muslim atau muslimah, ini hukumnya haram. Sebagaimana membuat bahagia seorang muslim, ini pahala besar. Hadis yang kita bacakan tadi, di akhirnya ini ada hal yang menarik untuk direnungkan. Ya,
Sebenarnya hadis ini kalau dikaji bagus ya, karena memang tidak ada hadis yang tidak bagus dikaji. Tapi hadis ini subhanallah luar biasa ya. Namun karena bukan keterbatasan waktu, karena kurang persiapan mungkin ya, jadi kita hanya sebutkan awal hadis saja. Tapi di akhir hadis ini sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Ya Mu'adz, apakah engkau ingin kuberitahu setelah Nabi sebutkan jalan untuk masuk surga, jalan selamat dari api neraka, kemudian Nabi menambahkannya dengan penyempurnaan amal-amal sunnah. Jadi setelah menyebutkan salat 5 waktu yang diwajibkan, Nabi sebutkan tentang salat malam. Kemudian Nabi sebutkan tentang puasa sunnah, Nabi sebutkan tentang sedekah sunnah yang lainnya. Ini yang disebutkan setelah wajib, sebutkan sunnah. Baru kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya Mu'adz, apakah engkau ingin kuberitahu kunci dari semua itu? Artinya amal yang apabila engkau lakukan, maka kebaikan semua yang engkau lakukan di atas ini akan tersimpan dengan baik. Ini penentunya, ini penyimpannya, kata Rasulullah SAW. Jadi salat yang kau laksanakan, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah, yang kau lakukan itu luar biasa. Ini jalan menuju surga Allah, jalan untuk bisa selamat dari api neraka. Tapi apakah engkau ingin ku beritahu tentang penjaga itu semua, penentu itu semua, sehingga akhirnya kalau engkau melakukan banyak ibadah tersebut, ini bisa terjaga sampai engkau bertemu dengan Allah dan tidak hilang? Maka langsung Mu'adz mengatakan, bala ya Nabi Allah, ya saya mau, saya mau. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa akhadha bilisanihi faqala kuffa 'alaika hadha. Nabi memegang lidah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sembari berkata kepada Mu'adz, tahan olehmu ini, jaga olehmu lidahmu, ucapanmu, perkataanmu. Maka saat itu Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, innala mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa oleh Allah dikarenakan ucapan yang keluar dari lisan kami? Maka Nabi mengatakan, tsakilatka ya Mu'adz. Bahasa terjemahannya, celaka ibumu wahai Mu'adz. Tapi ini kalimat yang bukan mendoakan keburukan. Ini dipakai oleh bangsa Arab yang zahirnya tidak dimaksudkan. Jadi kalimat ini seakan-akan dipakai oleh bangsa Arab untuk mengucapkan, aneh ya kamu, seperti ini saja kamu nggak tahu gitu. Artinya Mu'adz tadi sudah kita kasih mukaddimah, ulama, tokoh yang paling paham tentang halal dan haram, masa terkait dengan ini saja nggak tahu? Maka Nabi mengatakan, tsakilatka ya Mu'adz. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kau tak tahu wahai Mu'adz, banyak manusia dicampakkan oleh Allah di dalam api neraka, kepala di bawah, kaki di atas dicampakkan ke dalam api neraka, hanya disebabkan apa? Ucapan lisannya. Karenanya mengucapkan kata-kata yang dengannya seorang muslim merasa sedih karenanya, apalagi sampai tadi diucapkan kata-kata yang membuat mungkin dia harus terpaksa tertawa di kalangan teman-temannya, tapi batinnya mengatakan semoga engkau celaka, semoga engkau binasa, karena dia tidak terima, hatinya sakit karenanya. Ini merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Islam. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, ditanya seorang wanita yang salatnya Masya Allah, salat wajib, salat sunnah, puasanya luar biasa, puasa wajib dan puasa sunnah, sedekahnya banyak, ya, bukan hanya zakat yang dia tunaikan, tapi sedekah-sedekah sunnah dia kerjakan. Tapi kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, tapi teman perempuan kami ini salitatal lisan, dia adalah seorang wanita yang pedas tatkala berbicara. Kalau ngomong dia tidak fikir, tidak berpikir, lepas saja. Dia tidak memikirkan apakah ucapan ini bisa menyakiti hati seseorang, bisa melukai hatinya, bisa membuat orang bagaimana. Dia bicara banyak menyakiti hati orang. Maka Rasulullah SAW katakan, min ahlin nar. Wanita ini tempatnya di mana? Di neraka. Kemudian ditanyakan tentang seorang wanita yang lain, tetangga mereka yang lain, yang
amal salatnya biasa. Ya, sedikit salatnya. Salat wajib saja mungkin dia jaga, puasa wajib saja dia jaga, sedekah yang wajib saja dia tunaikan, yang sunnah tidak dia kerjakan. Tapi subhanallah, dia ini adalah seorang wanita yang menjaga ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ahlil jannah. Ini wanita calon penduduk surga Allah. Karena para ikhwah, lisan berbicara dengan orang lain ini mesti dipertimbangkan. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yalqa laha balan. Seorang hamba berbicara dengan satu pembicaraan, berkata dengan satu ucapan, la yalqa laha balan. Dia tidak memikirkan dampak akibat dari ucapannya. Bahkan mungkin dia sudah lupa dengan ucapan itu setelah dia ucapkan, akan tapi Allah benamkan ia ke dalam api neraka, di dalam neraka sejarak timur dan barat, gara-gara ucapannya. Karenanya lisan ini sangat berbahaya. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita berbicara hendaknya kita berpikir apakah pembicaraan ini ada faidahnya, bermanfaat, mengandung unsur dosa atau tidak. Jangan sampai ucapan kita itu menyebabkan seorang muslim merasa terganggu karenanya, ya, kemudian merasa tersakiti karenanya, karena ini merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Silakan. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Saya bekerja di gedung convention. Pertanyaan saya Ustadz, saya menyusun kursi untuk acara Natal. Apakah saya berdosa Ustadz? Tetapi di bulan-bulan lainnya tidak ada acara Natal. Barakallahu fikum. Saya kira yang bertanya sudah tahu jawabannya. Hah? Jadi mungkin bertanya cari pembenaran mungkin ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, sebelumnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian dalam melakukan perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya para ikhwah, kalau seandainya antum melakukan sebuah perbuatan apapun yang dengan perbuatan antum seorang yang melakukan maksiat terbantu karenanya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Dan alhamdulillah beliau sudah sebutkan tadi di luar itu Ustaz, maka saya pahami beliau sebenarnya paham. Maka saya katakan sang penanya ini sebenarnya paham gitu. Karena beliau mengatakan di mungkin waktu-waktu selain Natalan dan yang lainnya, alhamdulillah tidak ada gitu. Ya sudah, di pas momen seperti ini jangan sediakan. Atau kalau bisa ya untuk apa tanya? Ya, untuk apa? Kalau antum tahu itu untuk hal yang bertentangan dengan syariat, karena memang mungkin yang datang ke antum itu mencurigakan orang, ya boleh tanya. Tolak kalau seandainya itu untuk hal-hal atau acara-acara yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bolehkah menolak jabatan yang ditawarkan atau diberikan pada kita? Dilakukan setelah memiliki jabatan, tidak punya waktu lagi untuk mendatangi majelis ilmu. Apakah itu salah Ustaz? Belum lagi terdapat ancaman bagi orang-orang yang memiliki jabatan. Kita tidak bisa menjawab kecuali jabatan yang ditawarkan ke antum itu apa. Itu yang pertama. Kalau seandainya jabatannya adalah halal, tidak bertentangan dengan syariat, mubah dibolehkan dalam syariat, maka masalahnya adalah tergantung antum melihatnya. Kalau seandainya itu antum merasa menjauhkan antum dari jalan Allah, menjauhkan antum dari ibadah kepada Allah, ya dikembalikan pada antum. Antumlah yang tahu. Ya. Tapi jika seandainya antum lihat jabatan itu tidak bertentangan dengan ibadah, bahkan dengan jabatan itu antum bisa berniat ibadah yang lebih besar, ya saya katakan tidak layak antum menolaknya. Tidak layak antum menolaknya. Karena bisa saja, karena ibadah kita itu kan bukan hanya sholat, ya, ibadah kita itu bukan hanya bab-bab tertentu.
Tapi kadangkala ada sebuah jabatan yang antum layak di situ. Antum layak di situ. Antum bisa menjalankan aturan sesuai dengan aturan syariat misalnya, dan memberikan kemaslahatan lebih baik kepada umat misalnya, maka tidak layak antum menolaknya. Selama antum di situ juga selamat. Tapi jika seandainya antum menerima dan antum perhitungan, ini kalau saya menerima akan terjadi seperti ini, saya jauh dari agama, saya tidak tahan dengan fitnah, antumlah yang lebih tahu. Ya, karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya diwanti-wanti oleh Islam itu adalah meminta jabatan. Tapi kalau diberikan dan kita layak, mumpuni, dan kita lihat ini akan mendatangkan masalah, terima dan tidak layak antum menolaknya selama jabatan tadi dibolehkan oleh apa? Syariat dan maslahat bagi antum, atau tidak merusak agama dan tidak merusak maslahat antum. Ya, karena kadangkala orang-orang yang bisa menegakkan prinsip agama, kalau seandainya semua takut jabatan, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ya, kalau seandainya antum lihat kuat, mampu antum menegakkan agama dengan itu, agama antum selamat, antum bisa menjalankan, bismillah, tawakal ala Allah. Tapi kalau seandainya memang tidak mampu, rusak agama antum karenanya, kita lebih utama menyelamatkan agama daripada mengejar dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah sekali dengan beberapa orang sahabat yang tatkala ditunjuk jadi gubernur nggak mau. Marah beliau. Antum jadi gubernur daerah sana, sahabat nggak mau, tidak, cari yang lain. Maka Umar mengatakan kepada mereka, apakah setelah kalian sepakat untuk memberikan amanah ke pundak saya, kemudian kalian tinggalkan saya sendiri? Bantu saya untuk menjalankan amanah ini, gitu. Marah Umar bin Khattab karena beliau tidak menunjuk kecuali yang layak, gitu. Ya, tapi jangan minta, karena Nabi SAW mengatakan yang meminta ini Allah SWT tidak akan bantu dia dalam menjalankan tugas yang akan diberikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira tadi pertanyaan 1-2 gitu biar cepat selesai, rupanya banyak pertanyaannya. Sampai jam berapa? Jam 3? Jam berapa? Hah? Sampai setengah 4? Masya Allah. Ustaz izin bertanya, bagaimana tentang apa ini? Puaka yang diganggu jin. Apa puaka? Puaka itu apa? Puaka yang diganggu jin turun-temurun sampai menyebabkan gangguan jiwa. Taib, intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jin itu ada. Jin itu bisa mengganggu sebagaimana nas dalam Al-Quran, dan jin itu bisa membahayakan juga sebagaimana nas dalam Al-Quran, tapi tetap dengan izin Allah. Tetap dengan izin Allah. Ya. Dan perlu untuk dipahami bersama, yang dengan kita membangun akidah dan keyakinan kita dengan hal ini, bahwa jin itu lemah. Jin itu lemah. Ya, tipu daya syaitan lemah. Ini perlu kita pahami bahwa kita makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih mulia, lebih kuat dari bangsa jin. Ya, saya sering sampaikan terkait dengan kehebatan manusia dibanding jin, kemuliaan manusia dibanding jin, dalilnya banyak dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin. Coba antum lihat, tatkala nenek moyang kita diciptakan, siapa yang disuruh sujud sebagai bentuk penghormatan? Apakah nenek moyang kita disuruh sujud ke nenek moyang mereka, ataukah nenek moyang mereka sujud ke nenek moyang kita? Nenek moyang mereka sujud sebagai bentuk penghormatan, walaupun pada akhirnya dia tidak mau, karena menganggap dia lebih mulia daripada siapa? Adam alaihissalam. Tapi hakikatnya manusia lebih mulia. Manusia lebih terhormat, manusia lebih kuat daripada bangsa jin. Sering juga saya sampaikan, coba lihat kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman menawarkan kepada
pasukannya. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari Babilonia di Yaman ke Syam sebelum mereka datang kepada kita dengan menyerahkan diri? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Apa kata ifrit minal jin? Jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku mampu mengangkat, memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Babilonia, Yaman ke Syam ini sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Biasanya Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya dari waktu duha sampai menjelang waktu zuhur. Jadi saya butuh berapa jam, saya akan terbang ke Babilonia, kemudian saya akan angkut, saya akan bawa ya itu singgasana yang besar ke Syam sebelum engkau bangkit dari singgasanamu. Jadi saya butuh beberapa jam dan saya kuat dan saya terpercaya saya tidak akan mencuri perhiasan-perhiasan, mutiara-mutiara yang ada di singgasana ini. Apa kata qala alladzi indahu ilmu minal kitab? Berkata seorang hamba yang saleh, yang punya ilmu manusia, dia mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan, kalau dia tadi butuh berapa jam, saya akan mendatangkan singgasana itu di hadapan engkau wahai raja sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tiba-tiba Sulaiman sudah melihat singgasana Bilqis ada di hadapannya. Lebih kuat, kita lebih kuat, tapi kekuatan kita itu bukan terletak di otot kita, bukan. Karena kita nggak punya sayap kan. Tapi kekuatan kita, kata para ulama, terletak pada doa. Karenanya sering dikatakan doa adalah senjata seorang yang beriman. Maka untuk melawan mereka yang kita katakan kita lebih mulia dari mereka, kita lebih kuat dari mereka, lebih terhormat dari mereka, kita lawan mereka dengan apa? Doa. Berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak berharap kepada yang lainnya. Insya Allah semua bisa diselesaikan. Taib, mungkin sebagian kita lemah dari sisi hati dan kedekatan kepada Allah, sehingga karena doa itu semakin kuat senjatanya kalau hati kita kepada Sang Pencipta semakin dekat. Maka Islam membolehkan kita untuk melakukan pengobatan dengan sistem apa? Ruqyah. Dan peruqyah yang paling baik itu adalah peruqyah yang mengandalkan kekuatan ini. Ya, kekuatan doanya. Jadi tatkala dia membaca, bukan sekedar membaca, akan tapi dia membaca, dia mengharapkan dengan bacaan tadi kepada Allah kesembuhan untuk yang dia bacakan. Jadi langkahnya adalah gunakan senjata terkuat kita, berdoa dan memohon kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang pertama harus kita ingatkan kembali, jangan antum kalah mental dengan mereka. Ya, kalau sudah bertempur, kalah mental, takut, khawatir, insya Allah kalah gitu. Karena dalam melawan mereka ini sebenarnya pertempuran gitu kan. Makanya kalau seandainya kita sudah takut-takut, berhasil atau tidak, ini bisa atau tidak, ya sudah. Dari awal sudah kalah mental, ya sudah pasti kalah. Maka yakin Allah akan berikan kekuatan kepada kita, Allah akan berikan kesembuhan. Bismillah, antum bacakan. Kalau tidak bisa, mungkin cari orang yang bisa meruqyah, maka diruqyah. Dan insya Allah tipu daya mereka, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Para penyihir itu tidak akan beruntung, tidak akan menang dari arah manapun mereka datang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Bacakan situ. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, mengenai sholat, jika seorang ayah tidak sholat, apakah maka tidak bisa menjadi wali? Bagaimana jika ayah yang sholat tetapi jarang Ustadz? Apakah tidak bisa juga Ustadz? Dan bagaimana untuk menasehati
ayah tersebut Ustadz agar tidak sakit hatinya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taib, terkait dengan meninggalkan salat dengan sengaja, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukumnya. Ya, ada yang mengatakan seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dihukumi apa? Kafir atau murtad, keluar dari Islam. Ya, sebagaimana dinukil dari beberapa sahabat bahwa mereka tidak menganggap ada sebuah amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan seorang itu keluar atau kafir kecuali ibadah apa? Salat. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat tidak, selama ia masih meyakini kewajiban salat, meninggalkannya karena malas, maka ia tidak kafir. Tapi kalau seandainya ia meyakini salat tidak wajib, sekalipun ia mengerjakan salat, ia tetap apa? Kafir. Jadi masalahnya keyakinan wajib atau tidak salat itu. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita rahimahullah, dan ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat itu bukan hal kecil. Meninggalkan salat bukan hal biasa. Ini hal besar, meninggalkan salat. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita mesti berikan penyampaian kepada keluarga kita bahwa salat itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun sebagaimana kita sebutkan. Bahkan dalam kondisi mencekam, dalam kondisi takut, kita juga masih diwajibkan mengerjakan apa? Salat. Yang kita sebut dengan tata caranya, kita kenal dalam fikih disebut dengan tata cara mengerjakan salat 5 waktu dalam kondisi mencekam, dalam kondisi takut disebut dengan salatul khauf. Ya, jadi salat adalah sebuah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Taib, terkait dengan pertanyaan, apakah orang tua yang meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat ini boleh atau bisa menjadi wali dalam pernikahan anak putrinya? Maka kembali ke poin perselisihan para ulama tadi. Ya, ada yang mengatakan kafir. Kalau kafir, maka tidak sah. Perwalian tidak sah. Kalau dihukumi apa? Kafir. Ya. Kalau dihukumi kafir, ambil pendapat ulama yang mengatakan batal keislamannya atau keluar dari Islam, maka perwalian tidak sah. Maka tidak ada pilihan, ya, khususnya bagi akhwat yang karena pernikahannya itu tidak bisa dilakukan kecuali melalui apa? Wali. Coba jika didapati sebagaimana yang ditanyakan orang tua yang tidak salat, mulai diberikan nasihat, ya. Atau mungkin bukan nasihat lah, karena mungkin kalimat anak memberi nasihat orang tua ini agak riskan di negeri kita. Ya. Mungkin kasih pencerahan, berikan masukan, berikan buku, belikan buku, atau mungkin sekarang media Masya Allah sangat luar biasa, ya, kirimkan kepadanya mungkin rekaman video muhadarah, kajian yang menjelaskan tentang kedudukan salat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Ya, apalagi kalau seandainya masa pernikahan itu sudah dekat, doanya harus lebih kuat gitu. Ya, sehingga orang tua kita akhirnya sadar bahwa salat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Walaupun wallahu taala alam, pendapat yang kita lebih tenang dengannya bahwa meninggalkan salat selama ia masih meyakini kewajibannya, ini tidak menjadikan seorang keluar dari Islam. Ya, akan tapi ia berada pada kondisi yang sangat berbahaya. Ya, melakukan atau meninggalkan sebuah amal yang sangat berbahaya bagi keselamatannya dalam kehidupan akhirat. Ya, tapi kita tidak lebih tenang dengan pendapat mengatakan tidak keluar dari Islam. Ya, karena masih bisa untuk dijadikan sebagai wali dalam pernikahan, hanya saja tetap harus diusahakan. Karena kita bukan hanya berpikir akad kita itu sah begitu saja, akan tapi apa yang akan dialami oleh orang yang sangat kita cintai ini, ayah dan ibu kita nanti setelah kematian bagaimana, ini yang lebih menakutkan sebenarnya. Ini yang lebih harus diusahakan daripada sekedar bertanya sah tidak pernikahannya. Karena seorang yang
tidak mengerjakan salat sekalipun masih meyakini kewajiban salat, ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada jaminan baginya, bisa saja Allah masukkan ia ke dalam nerakanya, ya, bisa Allah SWT masukkan ia ke dalam nerakanya. Ini bagi yang tidak melaksanakan apa? Salat 5 waktu. Tapi kalau orang menjaganya, melaksanakannya, mengamalkannya, maka Allah SWT berjanji untuk masukkan ia ke dalam surga, menyelamatkan dia dari api neraka. Tapi kalau yang tidak mengerjakan salat, bisa saja Allah mungkin selamatkan dia dari api neraka dengan kasih sayangnya, tapi bisa saja Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Jadi kalau Allah campakkan dia ke dalam api neraka, sekalipun nanti keluar dari api neraka, tapi coba bayangkan 1 hari hidup di akhirat itu perbandingannya sama 1000 tahun hidup di mana? Di dunia. Jadi masalahnya besar, masalahnya besar. Maka berusaha semaksimal mungkin bagaimana ayah atau ibu kita atau kerabat kita itu sadar bahwa salat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Wallahu taala alam. Cukup. Udah habis waktunya? Taib. Jadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan seperti tadi kondisi di rumahnya, antara ia dengan ibunya, antara ia dengan ayahnya, ya, mengalami kondisi-kondisi yang menyebut ia sedih dan seterusnya. Ini bagaimana solusinya? Maka kembali saya ingatkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, gunakan kekuatan yang saya sebutkan tadi, ini kekuatan doa. Ini pertanyaan, ibu seorang janda kemudian menikah dan beliau merasa bersedih karena calon suami ibu merokok, meninggalkan sholat. Bagaimana sikap ana Ustaz? Ya, baik. Ini kalau seandainya sudah terjadi, apa mau dikata? Yang menikah ibu kamu, ya, walinya juga bukan kamu, misalnya. Maka sikap yang harus dilakukan itu saya ingatkan, hal-hal yang seperti ini, menghadapi kondisi yang susah dalam rumah tangga kita, hubungan dengan kerabat dan sebagainya, gunakan kekuatan doa. Banyaklah berdoa kepada Allah. Innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kadangkala kita ini, kalaupun ada sebagian mengatakan, udah Ustaz sudah berdoa, sepertinya sudah putus asa, dan orang yang seperti ini doanya tidak akan Allah terima. Jadi harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah akan mudahkan dan Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Dalam kondisi keyakinan seperti itu, doa mustajab dimanapun antum berdoa. Karena sebagian para ulama mengatakan sebenarnya doa itu tidak disebutkan, ini pendapat sebagian para ulama ya, doa itu tidak disebutkan mustajab di tempat tertentu. Ini pendapat sebagian para ulama. Walaupun ada pendapat yang lain, seperti misalnya kita di multazam, di saat tempat-tempat tertentu di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak ada nas yang jelas pasti menyatakan bahwa doa di situ, di tempat itu pasti mustajab. Tapi yang dijelaskan adalah kondisi Anda tatkala berdoa, itu yang menentukan mustajabnya doa dimanapun Anda berada. Dan kalau saya merenung terkait dengan penjelasan ini, seperti yang kedua ini sesuai dengan keadilan yang dimiliki oleh Allah. Karena kalau seandainya ada tempat khusus di situ doa siapa yang datang pasti mustajab, berapa orangkah yang bisa datang ke situ? Padahal hamba Allah itu sangat banyak. Kemudian kalaupun semua orang bisa datang ke tempat itu untuk menggapai doa yang mustajab,
Berapa besarkah dan luaskah tempat itu? Karena sebagian para ulama mengatakan doa itu mustajab dengan kondisi dan keadaan yang meminta. Sejauh mana ia menghadirkan hatinya, sejauh mana ia mendekatkan hatinya dalam permintaan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu, maka di situ doa mustajab walaupun antum berdoa di sini. Ya. Ini fikih dalam doa. Makanya semakin kita menghadirkan hati tadi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab. Karenanya apa yang dialami misal ayah atau suami dari ibu tadi masih melanggar aturan-aturan syariat, angkat kedua tanganmu. Kedua tanganmu. Angkat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan petunjuk kepadanya, memberikan hidayah kepadanya. Ya, tidak mesti di Mekah, dimanapun. Ya, kalaupun terkait dengan memilih waktu, ya waktu ada waktu-waktu mustajab. Ya, tapi kalau tempat saya sebutkan tadi, sebagian para ulama mengatakan tidak ada. Di tempat manapun, kalau engkau bisa menghadirkan hati dalam meminta kepada Allah, maka insya Allah mustajab. Maka yang menghadapi hal-hal yang sama, coba gunakan kekuatan kita, yakni berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan usahakan dan berjuanglah suara kita dalam berdoa itu selalu naik ke atas. Makanya minta apapun kepada Allah. Jangan waktu susah seperti yang saya minta, nanti waktu senang tidak pernah meminta. Ya, dalam kondisi apapun minta kepada Allah. Apapun yang dibutuhkan minta kepada Allah, walaupun kadang-kala yang remeh. Sebagian salaf mengatakan garam di rumah habis, saya minta dulu kepada Allah, kemudian saya berusaha untuk mencarinya. Ya, tali sandalku putus, sebelum saya menyambungnya, saya mohon kepada Allah kemudahan untuk memperbaikinya, baru kemudian saya memperbaiki. Ini menunjukkan mereka itu adalah hamba yang senang untuk berdoa. Karena Umar bin Khattab mengatakan, aku selalu memikul beban perintah berdoa dan aku tidak pernah berpikir apakah doaku diterima atau tidak. Karena yang Allah perintahkan kita berdoa, sedangkan Allah menjamin doa kita akan dikabulkan. Karena kita sebagai seorang hamba kadangkala memikirkan apa yang itu kuasa Allah dan tidak memikirkan apa yang itu kewajiban kita. Karena kalau kita berdoa kadangkala kita nunggu kapan mustajabnya ini. Kapan? Sehingga kalau seperti ini kita nggak akan bisa istiqomah berdoa. Karena kalau seandainya tunggu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak ada tanda-tanda pengkabulan doa, pasti kita lemah untuk apa? Berdoa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, yang aku fikirkan, yang menjadi beban di punggungku adalah perintah untuk berdoa, itu ibadah. Saya berdoa. Masalah pengkabulan diterima atau tidaknya, saya serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya, apapun yang dialami, sikap apa yang harus diambil, maka gunakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan apa? Oh, bukan curhat. Ustaz, mungkin ini penutup, Ustaz. Ini pertanyaan dari Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Bertahan atau berpisah? Karena pernikahan siri. Janji awal pernikahan nikah siri untuk sementara karena ada urusan yang belum selesai. Tapi setelah urusan selesai, sampai sekarang masih tetap pernikahan siri. Janji di depan saksi dan tuan kadi. Gimana seharusnya yang saya perbuat, Ustadz? Nikah siri ini maksudnya nikah tanpa surat. Itu mungkin maksudnya. Ya, karena siri itu diam-diam artinya gitu loh. Jadi kalau yang kita pahami, yang namanya nikah siri itu nikah yang dilakukan syarat dan rukunnya terpenuhi tapi tidak dicatat di negara. Kalau ini maksudnya akan saya jawab. Tapi kalau maksudnya nikah siri maksudnya syarat
dan rukunnya tidak terpenuhi, contoh misalnya yang menikahkan wanita ini dengan suaminya ini bukan walinya, ini namanya nikah haram, bukan nikah siri. Ya, jadi karena ada orang mengatakan nikah siri, diam-diam, yang menikahkan siapa? Ustadznya, gitu. Ini nggak bisa, karena seorang wanita, Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seorang wanita kecuali yang menikahkannya adalah walinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Ya. Jadi kalau yang pertama, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebenarnya pernikahan yang tidak dicatat oleh negara selama terpenuhi syarat dan rukun, maka nikah tersebut insya Allah dihukumi sah. Walinya ada, saksinya ada ijab, ada qabulnya. Ya. Kemudian 2 orang ini bukanlah orang-orang yang diharamkan untuk menikah. Ya, apabila terpenuhi syarat dan rukunnya dan keduanya sama-sama suka, sama-sama ridha, maka nikahnya walaupun tidak tercatat di negara, maka nikahnya dihukumi apa? Sah. Akan tetapi kita tetap sarankan, ya, agar pernikahan ini dicatat, karena ada beberapa hak bagi kedua belah pihak, apakah wanita maupun laki-laki, apalagi nanti kalau dianugerahkan oleh Allah keturunan, ada beberapa hak si anak ini tidak bisa diberikan kecuali dengan apa? Status pernikahan orang tuanya. Ya, karenanya kita sarankan, uruslah. Ya, kemudian kalau seandainya perempuan ini bertanya, ini bagaimana jika seandainya si laki-laki ini tidak menepati apa? Janjinya. Setelah urusan selesai nanti insya Allah akan diurus, tapi urusan selesai tidak juga diurus. Ini terus terang, kita ini laki-laki ini banyak apa kita kalau laki-laki? Hah? Kita laki-laki banyak apa? Hah? Banyak janji. Iya, laki-laki ini suka kali janji. Dan yang parahnya perempuan itu suka kali dikasih janji gitu. Oh ini parah. Makanya ibu-ibu, para akhwat hati-hati sama laki-laki. Hati-hati. Oh ya, jangan dijanji sedikit saja udah mau gitu. Nanti kamu yang merana. Makanya subhanallah, perempuan itu dalam pernikahan, kenapa harus wali yang menikahkannya? Karena sedikit banyak yang bisa mengecek, melihat masalah dan mafsadah ke depannya itu adalah siapa? Walinya. Gitu. Jadi jika seandainya ini laki-laki selalu tidak menepati janjinya, kemudian ditanyakan apa sikap saya, gitu. Ya, kalau ditanya sikap, ya tergantung kamu, ibu, istri, apa sikapmu? Apa yang mau kau ambil? Jika seandainya engkau merasa dengan pengkhianatan, menyelisihi janjinya itu menyebabkan engkau benci dengannya, takut tidak melaksanakan tugas sebagai seorang istri, akhirnya engkau membencinya, engkau tidak menunaikan hak dan kewajibanmu sebagai seorang istri yang kita sebutkan, akadnya tadi pada dasarnya apa? Sah. Karena itu engkau merasa kecewa, akhirnya engkau sia-siakan suamimu, dalam kacamata syariat itu sah. Maka dalam hal ini Islam membolehkan engkau untuk minta apa? Cerai. Tapi kalau saran saya, coba diajak dia berpikir, atau mungkin kau panggil, hubungi dari keluargamu atau dari keluarganya yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa payahnya? Kecuali kalau seandainya laki-laki ini ada hal-hal yang disembunyikan. Ini payah ini kalau ada yang disembunyikan. Karena kalau ada yang disembunyikan itu nggak nampak gitu, payah dia. Contoh misalnya ini adalah istri keempat, ini payah ini. Atau istri kedua pun payah kalau disembunyikan, apalagi keempat. Ini coba dilakukan mediasi, dipanggil orang yang bisa menyelesaikan masalah. Karena apapun ceritanya, kalau memang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka kalian adalah suami istri yang rumah tangga kalian itu sebenarnya harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Tinggal masalah pencatatan, dan itu mudah insya Allah kalau seandainya suami ini memang bertanggung jawab, apalagi mungkin sudah mengaji,
sudah paham aturan Allah, sudah paham apapun yang dilakukan ini akan ada tanggung jawabnya di akhirat, ya, istrinya dan anak-anaknya akan dimintai oleh Allah kelak pertanggungjawaban, insyaallah mudah masalahnya. Ya, insyaallah mudah masalahnya. Semoga Allah SWT memberi kemudahan kepada anti dan suami anti untuk mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin dapat kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, karena tentunya kalau untuk menyamai faidah yang kalau Ustadz Firanda duduk di sini ya mustahil lah mungkin ya, mustahil. Tapi mungkin sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, tidak ada rotan akar kayu pun jadi. Nggak dapat 10 manfaat ilmu, ya minimal setengahnya dapat, ya. Semoga Allah SWT memberikan pahala untuk langkah kita semua, usaha kita semua dalam menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.